Definisi cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan jangka panjang yang menyebabkan gangguan kontrol gerakan. Gangguan ini disebabkan oleh kerusakan pada area kontrol motorik otak yang mengganggu kemampuan otak untuk mengontrol gerakan dan postur. Trauma cerebral palsy dari arteri cerebral media yang paling sering ditemukan pada pasien dengan cerebral palsy spastik hemiplegia. Beberapa anak dengan cerebral palsy hemiplegia mengalami atrofi periventrikular, menunjukkan adanya ketidaknormalan pada bagian otak. Etiologi cerebral palsy dapat disebabkan oleh cedera otak yang terjadi selama periode prenatal, perinatal, dan postnatal. 70-80% kasus cerebral palsy diperoleh selama masa prenatal dan sebagian besar penyebab tidak diketahui. Etiologi dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu dari gangguan selama masa prenatal, perinatal, dan postnatal. Yang pertama, prenatal. Kelainan perkembangan dalam kandungan, faktor genetik, kelainan kromosom. Usia ibu dan ayah kurang dari 20 tahun dan lebih dari 40 tahun. Infeksi intrauterin, TORCH, dan sifilis. Radiasi sewaktu masih dalam kandungan, keracunan kehamilan, kontaminasi air raksa pada makanan, rokok, dan alkohol. Riwayat obstetrik atau riwayat keguguran, riwayat lahir mati, riwayat melahirkan anak dengan berat badan kurang dari 2000 gram, atau lahir dengan 12 kelainan motorik, retardasi mental, atau sensori defisit. Yang kedua, perinatal. Anoksia atau hipoksia, prematuritas, berat badan lahir rendah, status gizi ibu saat hamil, bayi kembar, kelahiran sungsang, dan pendarahan pada trimester ketiga. Yang ketiga, postnatal, anoksia otak atau tenggelam, tercekik, post status epilepticus, trauma kepala, hematom subdural, infeksi, meningitis atau ensefalitis yang terjadi 6 bulan pertama kehidupan, racun seperti logam berat dan CO, dan malnutrisi. Karakteristik cerebral palsy. Secara umum, cerebral palsy dibagi menjadi 5. Yang pertama, spastik cerebral palsy. Lokasi lesi yang menyebabkan spastisitas terutama pada korteks brain. Pada spastisitas, terjadi peningkatan konstan pada tonus otot, peningkatan refleks otot kadang disertai dengan klonus, atau refleks peregangan otot yang meningkat, dan tanda refleks Babinski yang positif. Bentuk kelumpuhan spastisitas tergantung kepada letak dan besarnya kerusakan, yaitu monoplegia atau monoparesis, mempengaruhi pada salah satu bagian ekstremitas, biasanya pada tangan. Hemiplegia atau hemiparesis mempengaruhi upper extremity dan lower extremity di salah satu sisi yang sama. Diplegia atau diparesis mempengaruhi keempat anggota gerak, tetapi tungkai lebih dominan daripada tangan. Tetraplegia atau tetraparesis mempengaruhi keempat anggota gerak, sama hebatnya antara upper extremity dan lower extremity. Yang kedua, cerebral palsy dystonik. Lokasi lesi yang menyebabkan ketidaknormalan tonus otot, terutama pada brainstem. Bayi pada golongan ini pada usia bulan pertama tampak flasid dan berbaring dengan posisi seperti katak terlentang dan mudah dikelirukan dengan bayi dengan kelainan motor neuron. Menjelang umur 1 tahun, barulah terjadi perubahan tonus otot dari rendah hingga tinggi. Bila dibiarkan berbaring, tampak flasid dan sikap seperti katak terlentang, namun bila dirangsang atau mulai diperiksa tonus ototnya, berubah menjadi spastis. Yang ketiga, cerebral palsy athetoid. Lokasi lesi utama pada bagian bangsal ganglia, ditandai dengan gerakan yang tidak terkontrol, lambat, dan gerakan menggeliat.
Gerakan abnormal ini biasanya mempengaruhi tangan dan kaki. Dalam beberapa kasus mempengaruhi otot-otot wajah dan lidah, menyebabkan drooling. Gerakan seiring meningkat selama periode stres, emosional, dan menghilang saat tidur. Cerebral palsy atetoid mempengaruhi sekitar 10-20% pasien. Yang keempat, cerebral palsy ataksik. Lokasi lesi pada bagian cerebellum. Efek cerebral palsy bentuk langka ini sekitar 5-10% pada anak-anak, berdampak pada persepsi keseimbangan dan koordinasi. Anak-anak dengan jenis cerebral palsy sering memiliki koordinasi yang buruk, suatu gaya berjalan tidak stabil atau lebar, menempatkan kaki mereka saat jauh terpisah, dan mengalami kesulitan saat mencoba gerakan cepat atau tepat, seperti menulis atau mengancingkan kemeja. Yang kelima, mixed cerebral palsy. Sebanyak 10% anak-anak dengan cerebral palsy memiliki gejala lebih dari satu bentuk cerebral palsy. Yang paling umum, bentuk campuran adalah gerakan spastik dan atetoid, tetapi kombinasi yang lain juga dapat terjadi. Problem okupasional cerebral palsy. Yang pertama, motorik. Anak dengan diagnosa cerebral palsy kesulitan berpindah tempat atau mobilitas, bergerak, dan berjalan. Hal ini karena kelumpuhan atau kekakuan dari salah satu anggota gerak bagian atas dan bawah. Yang kedua, sensorik. Beberapa anak dengan diagnosa cerebral palsy memiliki limitasi pada penglihatan, pendengaran, perabaan, bahkan sensasi rasa pengecapan. Hal ini dikarenakan luasnya kerusakan pada otak anak. Okupasi terapis melakukan pelatihan sensorik persepsi motor atau SPM yang membantu merangsang indera untuk melakukan aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah. Yang ketiga, kognitif. Sebagian besar anak dengan diagnosa cerebral palsy berada pada kategori retardasi mental. Oleh karena itu, proses pembelajaran pada anak cerebral palsy sudah pasti terganggu. Okupasi terapis dapat membuat jadwal aktivitas sehari-hari untuk membantu mengingat aktivitas yang akan dilakukan pada hari itu. Peran okupasi terapi. Okupasi terapi berperan sebagai yang pertama, fasilitator, memfasilitasi klien agar dapat mandiri dalam activity daily living, productivity, and leisure. Yang kedua, observer, melakukan assessment untuk mengetahui aset dan limitasi yang ada pada klien, serta memilih treatment yang tepat sesuai dengan aset dan limitasi klien. Yang ketiga, pelatih. Sebagai pelatih dalam training of sensory motor function dan training of skill klien. Yang keempat, konsultan. Sebagai konsultan atau penasehat bagi klien, orang tua, dan caregiver. Desainer. Memodifikasi lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah klien. Tujuan okupasi terapis pada kasus cerebral palsy ini adalah untuk meningkatkan kemampuan anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari, serta memungkinkan membangun pola hidup mandiri, mengurangi spastisitas, meningkatkan kemampuan motorik kasar berupa kemampuan fungsional, berdiri dan berjalan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan fungsional pada pasien.